Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Herlina. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum Merdeka sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Tidak hanya di sekolah penggerak, kurikulum ini juga diluncurkan di sekolah lainnya. Menurut data Kemdikbudristek, sampai saat ini telah ada sebanyak 1.430 sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jumlah ini akan terus meningkat seiring mulai diberlakukannya kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022 dan 2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Sebuah kurikulum juga pastinya punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri dalam proses penerapan termasuk kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, di video kali ini saya juga akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Di sini selanjutnya kelebihan kurikulum belajar Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar dinilai lebih simpel dan intens. Nah, kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa. Pada proses pembelajaran diubah menjadi lebih menyenangkan, mendalam, dan juga sederhana. Selanjutnya yang kedua, kurikulum Merdeka Belajar dinilai lebih bebas dan leluasa. Contohnya, pada siswa jenjang SMA nantinya tidak akan ada kelas peminatan IPA, IPS, dan bahasa, sehingga siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Selain itu, sekolah memiliki wewenang menerapkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa, serta guru dapat mengajar sesuai perkembangan siswa dalam menerima materi pembelajaran. Terus yang ketiga, kurikulum Merdeka Belajar dinilai relevan dan interaktif. Kurikulum Merdeka Belajar menerapkan proses pembelajaran melalui kegiatan proyek. Diharapkan dengan proses pembelajaran tersebut dapat memberikan kesempatan lebih luas pada siswa agar aktif dalam mengeksplorasi isu-isu aktual yang terjadi saat ini dan dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Untuk saat selanjutnya, kekurangan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar dinilai kurang matang dalam persiapannya. Nah, mengingat kurikulum Merdeka Belajar ini masih seumur jagung, usai diluncurkan oleh Mendikbudristek beberapa bulan lalu, kurikulum Merdeka Belajar ini masih perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam agar efektif dan tepat dalam penerapannya. Yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Pada bagian prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada kurikulum Merdeka Belajar belum membahas tentang upaya peningkatan kualitas pendidik di Indonesia, sehingga bisa disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar belum menuju kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Yang ketiga, kurangnya SDM dan sistem belum terstruktur. Karena kurikulum Merdeka Belajar ini masih baru, pastinya harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan memerlukan
persiapan yang matang agar mempunyai sistem yang terstruktur dan sistematis. Nah, selain itu juga perlu mempersiapkan SDM atau guru pengajar sebagai pelaksana kurikulum tersebut. Oke, slide selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kurikulum K13. Apa sih kurikulum K13? Kurikulum K13 merupakan sebuah kurikulum yang terintegrasi, yaitu sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, theme, concept, and topic, baik dalam bentuk within single disciplines, across several disciplines, and within and across learners. Nah, dengan kata lain bahwa kurikulum K13 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Dalam sejarah, kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang dilakukan pengembangan, revisi, dan penyempurnaan. Kurikulum K13 telah berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Untuk slide selanjutnya, di sini ada kelebihan kurikulum K13. Di sini sebenarnya banyak banget kelebihan kurikulum K13, tapi saya ambil contoh beberapa saja. Yang pertama, siswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, penilaian yang mengacu pada seluruh proses pembelajaran yang terkandung dalam 3 ranah kompetensi siswa. Yang ketiga, adanya penanaman karakter dan kepribadian yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang keempat, kompetensi pembelajaran diterapkan sesuai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, kompetensi mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang terakhir, kompetensi perkembangan sesuai perkembangan zaman berupa pendidikan karakter, soft skill, dan hard skill, serta kewirausahaan. Selanjutnya yaitu kelemahan kurikulum K13. Yang pertama di sini ada tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum K13. Yang kedua, materi yang disampaikan terlalu banyak sehingga tidak maksimal penyampaian dalam pembelajaran. Yang ketiga, beban belajar bagi siswa maupun guru yang sangat banyak. Yang keempat, adanya kecemasan yang diakibatkan oleh beberapa mata pelajaran yang dihapus. Yang kelima, sebagian besar guru masih terbiasa menggunakan cara konvensional. Nah, yang terakhir, penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang kurikulum Merdeka dan juga tentang kurikulum K13. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.